Shalom, salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar adik-adik? Semoga luar biasa. Nah, kita kembali akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita. Kita akan berbicara soal dampak hidup beriman dan berpengharapan. Tapi sebelumnya mari kembali kita angkat satu pujian. Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti ada padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Bapa di dalam surga. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup. Sanggup untuk memberikan kami kehidupan. Sanggup untuk memberikan kami penyertaan yang luar biasa. Saat ini Tuhan, kami mengucap syukur atas kehidupan di dalamnya ada kekuatan yang Engkau beri. Dan ketika kini kami bersama-sama akan memulaikan kegiatan pembelajaran ini. Sekali lagi sekalipun hanya lewat video seperti ini, maka kami mohon berkat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak didik kami Tuhan. Biarlah hikmat kebijaksanaan menjadi bagian dalam hidup mereka saat ini, sehingga manakala mereka melihat, mendengar pembelajaran lewat video ini, mereka akan bisa memahami, mengerti dengan baik apa yang akan dijelaskan, apa yang akan diuraikan, sehingga manakala mereka akan mengerjakan tugas, mereka tidak akan mengalami kesulitan, tetapi sebaliknya hasil yang memuaskan itu akan dapat mereka terima. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Mohon ampun salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami mau belajar dan menyambut materi pada saat ini. Amin. Adik-adik baiklah, kita sekali lagi Bapak katakan akan berbicara soal dampak hidup beriman dan berpengharapan. Nah, kalau kita kembali ke dalam Alkitab, khususnya di dalam kitab Daniel, ya. Di dalam kitab Daniel ini selain Daniel, ada juga 3 orang sahabatnya yang memiliki iman dan juga pengharapan, yaitu ada Hananya, ada Misael, ada Azaria, ya. Ketiga orang ini adalah sahabatnya Daniel. Mereka tinggal di lingkungan kerajaan istana Nebukadnezar, kerajaan Babel. Suatu ketika Raja Nebukadnezar minta kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja, kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang baik dan memahami berbagai hikmat dan juga berpengetahuan luas, ya. Nebukadnezar berpikir bahwa orang kalau dari kalangan bangsawan itu berarti mereka adalah juga orang-orang yang sudah terpelajar. Jadi gampang mau kasih ajar.
Nah, karena itu dia memiliki satu tujuan. Orang-orang yang cakap ini, ya, dianggap terpelajar ini akan bisa bekerja di dalam istananya. Ketika mereka akan dikumpulkan, mereka akan diajar tulisan dan bahasa orang Kasdim. Nah, di antara orang-orang terpelajar yang dipanggil oleh Aspenas sebagai kepala istana, ada juga sekali lagi Daniel dan sahabat-sahabatnya tadi. Tapi Daniel dan ketiga sahabatnya ini diberikan nama yang lain oleh Aspenas. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Itu dalam Daniel pasal 1 ayat 3 sampai 7. Nah, suatu kali adik-adik, Raja Nebukadnezar mendirikan sebuah patung emas. Di hari penahbisan patung tersebut, Raja mengundang para pejabat kerajaan untuk hadir di antara mereka. Ya. Pada waktu itu juga Daniel bersama sahabat-sahabatnya ini hadir. Lalu Raja mengeluarkan titah, seperti yang dikatakan Alkitab, dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring. Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ya, jadi ketika mereka mendengarkan bunyi sangkakala dan lain sebagainya, semua orang harus sujud menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Nah, apakah titah ini sulit untuk dilakukan? Ya, titah ini tidak akan sulit untuk dilakukan bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Israel. Karena mereka sudah terbiasa sujud menyembah kepada patung atau kepada dewa-dewa yang lain. Tetapi hal ini menjadi satu hal yang sangat sulit bagi Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pemahaman mereka adalah bila mereka menyembah, itu berarti mereka telah melanggar perintah Tuhan Allah, yaitu jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, yaitu patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Perintah ini seperti dalam ke-10 firman, yaitu Keluaran 20 ayat 5. Nah, kalau mereka tidak menyembah patung tersebut, pasti ada hukuman yang mereka terima seperti yang dikatakan di dalam Daniel 3 ayat 4 sampai 6 tadi. Yaitu mereka pasti akan mati dan dibuang ke dalam api yang menyala-nyala. Terhadap kesempatan yang diberikan raja kepada mereka, maka mereka pun menjawab raja. Waktu raja tanya pada orang, kenapa tidak mau menyembah? Mereka menjawab dalam Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Jika Allah kami yang kami puja dan sembah sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Berani memang ya. Mereka punya iman yang luar biasa kepada Tuhan. Jadi mereka tidak punya rasa takut lagi terhadap raja. Nah, mendengar jawaban mereka, raja melipat gandakan hukuman mereka. Ia minta supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Daniel 3 ayat 19.
Tapi kalau orang kembali ke Alkitab, adik-adik bisa baca dalam Daniel pasal 3. Apakah mereka mati? Menghadapi hukuman mati. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tetap punya iman yang teguh. Pengharapan justru yang mereka miliki ketika diperhadapkan kepada api yang menyala-nyala, itu semakin kuat kepada Allah penyelamat. Sehingga apa yang terjadi? Allah meluputkan mereka dari kematian. Kobaran api yang menyala-nyala itu tidak mampu memusnahkan mereka, karena Allah telah menyelamatkan mereka. Malahan Alkitab katakan cuma 3 orang yang dibuang atau dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Namun orang melihat ada 4 orang yang jalan-jalan di sana. Ya, mereka bukan terbakar tapi malah jalan-jalan di dalam api. Ini satu hal yang luar biasa sebagai bukti daripada iman dan pengharapan. Ya, itu contoh. Nah, sekarang bagaimana iman dan pengharapan dapat bertumbuh? Iman dan pengharapan tidak secara otomatis bertumbuh seperti tumbuhan. Tidak. Ya. Iman dan pengharapan itu membutuhkan pupuk untuk bertumbuh. Yaitu ibadah, berdoa, dan membaca Alkitab secara teratur dan terarah. Jadi sekali lagi, bagaimana kita memupuk iman supaya bertumbuh? Yaitu dengan cara kita beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab secara teratur dan terarah. Mintalah Roh Kudus membantu menerangi akal budi kalian, supaya dapat memahami isi Alkitab dengan baik. Kamu membutuhkan bimbingan dalam memahami isi Alkitab. Kamu dapat membaca Alkitab secara pribadi dan mengikuti kelompok pemahaman Alkitab. Selain itu juga kalian dapat meminta bimbingan dari pendeta, majelis jemaat, ataupun orang tua kalian di rumah tentang pemahaman Alkitab yang mungkin tidak bisa kalian pahami lebih dalam secara mandiri. Nah, seterusnya, banyak tanda-tanda yang kita dapati di sepanjang penjelasan Alkitab mengenai dampak dari hidup beriman dan berpengharapan. Yang pertama, orang yang hidup beriman dan berpengharapan, dia pasti tidak akan mengandalkan diri sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan. Yang kedua, dia akan menjadi orang yang setia kepada Tuhan, tidak takut sekalipun diperhadapkan dengan cobaan godaan apapun juga. Yang ketiga, dia akan menjadi orang yang taat. Ya. Yang keempat, dia akan sanggup bersuka cita sekalipun di dalam kesesakan. Yang kelima, dia akan sanggup bertahan di dalam penderitaan. Yang keenam, berani bersaksi. Yang ketujuh, dia akan percaya segala sesuatu, amat terlebih percaya kepada Tuhan. Yang kedelapan, dia akan memiliki pendirian yang teguh. Yang kesembilan, dia akan menjadi orang yang tidak mudah terpengaruh. Yang kesepuluh, dia akan memiliki satu keyakinan yang kokoh. Yang kesebelas, dia tidak akan menyesali kemalangan yang dia derita, karena dia pasti akan memahami bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yang berikut, dia akan memiliki sikap hati yang benar, sama seperti Daniel dan kawan-kawannya. Yang berikut, dia akan tegar di tengah-tengah persoalan. Seterusnya, dia akan berani menanggung resiko. Yang berikutnya, dia tidak mengenal putus asa, tetap bersemangat dalam menghadapi persoalan dan tantangan. Yang seterusnya, dia akan berpegang teguh kepada janji Allah, dan masih banyak hal lain lagi yang bisa menjadi dampak dari hidup beriman dan berpengharapan.
Nabi Yeremia menulis, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tengah batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah." Yeremia 17 ayat 7-8. Sedangkan Nabi Yesaya juga menulis, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Yesaya 40 ayat 31. Jadi jelas bahwa orang yang berharap kepada Tuhan, dia tidak akan ditelantarkan oleh Tuhan. Sebab dialah Bapa kita. Dialah pencipta, pemelihara, tetapi juga sekaligus penyelamat kita. Sekarang pertanyaan, apakah yang dijanjikan Tuhan kepada orang-orang yang berharap kepadanya? Yang pertama, orang yang berharap kepada Tuhan, dia tidak akan dikecewakan. Yang kedua, orang yang berharap kepada Tuhan, dia tidak akan dipermalukan. Yang ketiga, orang yang berharap kepada Tuhan pasti akan memperoleh pertolongan daripada Tuhan. Yang keempat, orang yang percaya kepada Tuhan pasti akan memperoleh pembelaan daripada Tuhan Allah. Yang kelima, orang yang berharap kepada Tuhan, dia pasti akan memperoleh berkat-berkat daripada Tuhan. Yang keenam, orang yang berharap kepada Tuhan, dia akan memiliki jaminan hidup yang kekal. Yang ketujuh, orang yang berharap kepada Tuhan, dia pasti akan memperoleh kekuatan daripada Tuhan yang luar biasa. Yang kedelapan, orang yang berharap kepada Tuhan, dia akan memperoleh penghiburan manakala ada duka yang harus menimpanya. Yang berikut, orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapat kemerdekaan dari perbudakan kebinasaan. Nah, itulah manfaat ketika kita mau berharap kepada Tuhan. Sekarang Bapak mau tanya, apakah kalian memiliki iman dan pengharapan? Semoga iya, semoga benar, semoga ada. Di usia kamu, di usia kalian sebagai remaja, akan ada banyak tantangan yang harus kalian hadapi. Terkadang kalian mampu menghadapinya, tetapi juga mungkin terkadang kamu kalah dan menyerah, ataupun ragu bahkan putus asa. Nah, karena itu supaya kamu bertumbuh dalam iman dan pengharapan, maka kamu pasti atau kalian pasti membutuhkan bimbingan dan arahan dari Allah melalui doa, ibadah, dan membaca Alkitab secara teratur setiap hari. Kalau saat ini oleh karena pandemi COVID-19, kalian mungkin belum bisa beribadah bersama saudara-saudara seiman, maka cobalah melatih diri untuk beribadah secara pribadi, ya, agar kalian kelak semakin hari akan semakin bertumbuh dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus, sebagaimana pesan Rasul Paulus kepada Timotius, 1 Timotius 4 ayat 7b sampai 8. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya, demikianlah materi kita pada saat ini. Semoga kalian bisa mengerti dan memahami apa yang Bapak jelaskan ini. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih materi sudah kami dengar, sudah kami lihat. Biarlah semuanya itu boleh kami mengerti, pahami dengan baik.
Seterusnya bimbing kami, agar sebagai remaja-remaja Kristen, kami akan mampu memiliki iman dan pengharapan yang luar biasa kepada Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, ini doa kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Immanuel, Tuhan menyertai kita sekalian.